Nama saya Ibu Sri Haryanti. Pekerjaan saya membantu kayak pelayan toko itulah. Ya. Kalau papa itu ya serabutan sih, Kak. Itu kadang ada orderan pasir, terus ada pasang keramik atau membantu untuk bantu bangunan untuk membangun rumah lah gitu. Andika mulai sakit itu pas kelas 6 mau ujian nasional. Nah saat itu kondisinya itu lemes, pucet, tidak seperti biasanya gitu. Dulu itu sering pulang sekolah itu main sepak bola. Nah, habis pulang sepak bola nanti pulang ngaji. Nah, nanti balik lagi tidur, terus pagi itu berangkat sekolah lagi. Yang kegiatannya itu kayaknya capek banget. Terus tak bilangin, Dik, ini udah kelas 6, udah mau ujian. Kamu harus lihat kondisi, diutamakan sekolah dulu. Latihan untuk sepak bola ditunda dulu gitu. Saya bilang gitu, terus dia nurut. Habis pulang sekolah itu sekitar jam 3 tiap hari, itu sekitar jam 3 itu terus sholat, terus tidur. Tiap hari kok lama-lama kok badannya itu kurus gitu loh, kurus dan pucat. Dan saya periksakan ke dokter sini, dokter terdekat itu katanya cuman kecapean gitu. Dikasih obat, dikasih vitamin, makanya itu istilahnya tidak ada pengurangan. Jadi masih tetap sama porsi makannya, tetapi badan itu kurus gitu, tidak ada tambahan kok tambah kurus gitu. Terus perasaan saya kok tidak enak, terus saya tak kasih tahu, Dik, ayo kita cek lab, Ibu kok tidak enak perasaannya gitu. Terus habis itu dia mau untuk cek lab. Sebenarnya dia juga, aku tuh tidak sakit Bu, kenapa tuh diperiksa ke wae gitu. Tapi saya perasaannya itu udah tidak enak gitu. Terus habis cek lab, hasilnya itu di puskesmas itu leukositnya naik gitu. Itu ada suatu keganasan. Saya kaget juga, tak kirain cuman keganasan apa ya. Kita juga kan belum paham tentang yang ini gitu loh Kak. Terus ini harus cepet-cepet dirujuk ke rumah sakit besar karena HB-nya cuma 6 gitu. Terus saya pilih ke Harjolukito. Di sana karena ada adik saya supaya cepat tertangani gitu. Terus di Harjolukito itu yaitu dicek lagi gimana hasil labnya, ternyata leukositnya itu juga ada keganasan gitu katanya gitu. Terus habis itu saya bilang sama adik saya, ya sabar Mbak gitu, karena kita juga enggak tahu ini hasilnya gimana. Terus di situ ada tindakan tambahan darah 2 kantong. Habis itu udah seger, udah biasa sehat. Ternyata besoknya itu DE mutah terus, dikasih apa-apa mutah terus. Nah dari Harjolukito tidak bisa nangani, terus dirujuk ke rumah sakit Sarjito. Nah dari situ DE di kondisi di Sarjito itu udah mutah, warnanya kehijauan. Nah kehijauan itu kecoklatan kehijauan itu tandanya udah tidak kemasukan makanan di perutnya gitu. Nah di situ dia dimasukkan ke UGD, habis itu
masuk ke poliklinik untuk pengecekan termasuk kanker apa bukan, itu udah diteliti. Dan di situ saya udah mondok 15 hari itu enggak dikasih makan karena dia masih muntah terus. Dan sampai hari keberapa itu pipisnya udah darah, darah. Dan yang dari itu hidung itu di ondan atau di selang itu juga darah semua. Jadi dokter ternyata tindakannya pelakukan dengan cuci darah. Tapi sebelum ada tindakan pemasangan HDCAT di selangkangan itu harus tambah darah itu dulu itu trombositnya 24 kantong kalau enggak salah. Pasrah karena udah dikasih tahu ya ibu harus ikhlas karena kondisi Dika udah kayak gini. Kalau Allah masih mengizinkan untuk dimong istilahnya gitu ya nanti Allah yang menentukan, tapi dokter udah berusaha semampunya gitu. Terus habis itu kita cari pendonor dengan 24 kantong itu dengan waktu sekejap, habis asar kayak gini sampai nanti transfusinya habis Isya itu udah dapat pendonornya. Nah di situ kita cari, alhamdulillah pendonornya turah-turah dan banyak sekali yang donor waktu itu, dan saya berterima kasih banget. Terus sampai itu terus besoknya itu dilakukan tindakan pemasangan HDCAT dan dilakukan cuci darah. Nah di situ alhamdulillah dilakukan cuci darah, hasilnya itu semakin membaik dan Dika diperbolehkan pulang waktu itu. Belum diketemukan penyakitnya sampai saat itu. Nah kita sampai kontrol sampai 3 bulan itu baru ketahuan apa yang diagnosa sakit yang didiagnosa untuk Dika itu sakit apa gitu. Nah itu dilakukan BMP, terus hasilnya itu 86% itu blastnya itu ditemukan 86%. Ya, untuk dia merasa agak minder ya, awal-awal dia sakit karena waktu itu dia rambutnya terus botak habis, ya itu kan dia juga merasa minder karena dari dulunya sehat kayak gitu, terus yang kedua dia kan dulu pakai kursi roda, dulunya lari-lari, sebelum sakit kan dia lari-lari ke sana kemari. Nah terus habis sakit kok dia menggunakan kursi roda, mungkin dia juga merasa malu atau kurang pede gitu. Waktu dia kritis itu dia selalu nangis gitu. Dan saya selalu selalu ingin di dekatnya gitu, karena dia juga merasa kesakitan dan ya dia selalu menangis mau pulang gitu dulunya itu pas di rumah sakit. Terus saya itu semangat ya tetap semangat pokoknya biar cepet sembuh gitu. Ada sih momen itu yang nggak bisa aku lupakan itu. Ya alhamdulillah ada perubahan ya. Mungkin sebelumnya itu dulu ya kalau minum susu lah itu ibaratnya seminggu aja sekali aja nggak mesti gitu loh, karena kita juga kan pemasukan yang penting Dika itu pinginnya itu makannya apa dulu saya utamakan untuk
terutama DE pingin lauknya apa. Yang penting makan dulu. Untuk susu, kebutuhan susu itu nomor belakang lah. Nah, alhamdulillah dengan gabungnya pita kuning itu bisa konsumsi setiap hari. Karena kita belinya juga cuma sasetan satu set. Nah itu kalau dia pingin cuman Bu beliin susu, tak beliin satu set yang itu plastikan itu. Alhamdulillah dengan gabung dengan pita kuning yaitu sekarang nutrisinya alhamdulillah terpenuhi ya. Ya harapan saya Andika cepat pulih seperti dulu bisa bermain bersama teman-teman, bergabung dengan teman-teman, ya sehat seperti dulu lagi.